Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, Ibu harap kalian tetap antusias dalam mengikutinya. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran perbankan dasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bank berdasarkan fungsi dan bank berdasarkan kepemilikan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bank berdasarkan penentuan harga dan bank berdasarkan target pasar. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video ini sampai selesai ya. Oh iya, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Selamat belajar! Kita langsung masuk ke materi ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai jenis bank berdasarkan fungsi dan berdasarkan kepemilikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bank berdasarkan penentuan harga dan bank berdasarkan target pasar. Yang pertama adalah bank berdasarkan penentuan harga. Jika dilihat dari cara menentukannya, baik harga jual maupun harga beli, bank ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional. Bank konvensional itu sendiri adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Karena metode bunga ini sudah ada terlebih dahulu dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional ini pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit dan pelayanan jasa keuangan. Bank konvensional ini dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Nah, sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Contoh dari bank konvensional adalah Bank Umum dan BPR, seperti halnya Bank BNI dan Bank BRI. Selanjutnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah ini muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah ini adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, bank syariah ini dalam operasionalnya menggunakan metode bagi hasil. Falsafah beroperasinya bank syariah ini yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya. Yang pertama, ada efisiensi, di mana mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua adalah keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Dan yang ketiga adalah kebersamaan, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Contoh dari bank syariah antara lain Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan lain-lain. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya ini sangat berbeda dengan bank konvensional.
Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama adalah mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua adalah musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga adalah murabahah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat adalah ijroh, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir adalah ijroh wa iktina, di mana pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Lalu yang kedua adalah bank berdasarkan target pasar. Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan begitu, diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya, sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi-transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Dalam artian, retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lainnya yang skalanya kecil. Apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah nasabah yang memerlukan fasilitas kredit yang tidak lebih besar daripada 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini. Lalu yang kedua adalah corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk korporasi. Meskipun namanya bank korporasi itu tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi. Lalu yang ketiga adalah retail corporate bank. Selain kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak berfokus pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada nasabah retail, tetapi juga kepada korporasi. Penyebab munculnya bank ini tidak seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar retail maupun korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuangan meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ternyata materi pada pagi hari ini udah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group yang telah tersedia. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.